Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, rekan-rekan YouTuber, semoga di pagi hari ini selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentunya kita tak lupa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat olehnya, baik nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di laman dakwah YouTuber TJI. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemuan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat, rekan-rekan YouTuber yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan sedikit bagaimana seorang manusia hidup di dunia ini menjadi manusia yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wal 'ashri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Terus bagaimana kemudian menjadi manusia yang tidak merugi? Siapa mereka dan bagaimana kemudian tips-tips menjadi manusia yang tidak merugi itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi pada ayat setelahnya itu. Illal ladzina amanu. Yang pertama yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Salah satu tips menjadi manusia yang tidak merugi, yaitu yang pertama, kita harus menjadi orang yang beriman. Wa 'amilus sholihati. Yang kedua, kemudian wa 'amilus sholihati, selalu beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wa tawashaw bil haqqi, yaitu saling menasihati, saling menegur, saling memperbaiki diri. Saling kemudian memberikan nasihat kepada hal-hal yang baik. Kemudian yang keempat, wa tawashaw bis sabr, yaitu saling menasihati dalam kesabaran. Tentu hal ini tidak mudah bagi kita sebagai orang yang beriman, bagi orang yang Islam. Kita tahu bahwa beriman itu, iqrarun bil lisan
wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil arkan. Yaitu mengucapkan dengan lisan seperti halnya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya sebatas mulut, akan tetapi hati kita juga harus membenarkan. Kemudian yang paling penting yang ketiga, yaitu wa amalun bil arkan. Yaitu anggota tubuh kita ikut merasakan, ikut menjalankan. Kalau kita kemudian punya anggota tubuh yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan dengan iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amal bil arkan. Contoh seperti sholat 5 waktu. Maka laksanakan sholat 5 waktu itu. Kemudian yang kedua yaitu wa amilus sholihat, beramal soleh. Tentu penjelasan amal soleh ini sangat luas sekali. Tapi tentu para sahabat-sahabat itu kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal soleh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada perbuatan amal yang baik ini, pada perbuatan amal soleh ini, tentu ada perlawanannya, yaitu amal yang buruk. Dan kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada seorang malaikat untuk mencatatnya, baik yang buruk ataupun yang baik. Dan itu tidak akan terlewati. Kemudian yang ketiga, yaitu watawasau bil haqqi. Ini juga sangat berat sekali. Dalam kehidupan sosial ini, tentu kita banyak sekali menemui teman-teman kita, yaitu berbagai macam karakter. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita seorang yang beriman, seorang yang berislam, untuk selalu bisa saling menasihati dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, yaitu watawasau bis sabr, yaitu saling menasihati dalam kesabaran. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa menasihati dalam kesabaran? Apakah sabar itu cukup dengan berdiam diri? Apakah kemudian sabar itu ada batasnya? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran bahwa salah satu perintah yang Allah anjurkan untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara bersabar. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran dan juga melalui sholat. Dengan begitu, urgensi sabar ini sangat penting sekali. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh daripada iman. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi seluruh maksiatnya, kemudian juga kita selain mematuhi perintah Allah dan menjauhi maksiat, kita harus sabar ketika mendapatkan musibah. 3 hal inilah kita harus sabar. Bukan hanya kemudian kita ialah sabar ketika ditimpa musibah, tapi kita ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menjalankan perintahnya itu harus dijalani dengan penuh kesabaran. Begitupun juga yang kedua, kita harus selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga harus dijalankan dengan penuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian, maka tentu kita juga harus bersabar.
Sabar ini sudah digambarkan oleh Nabi Ayub alaihi salam, di mana Nabi Ayub ini seorang nabi dan rasul. Nabi Ayub ini mempunyai ayah yang sangat kaya raya, baik itu harta, hewan ternak, bahkan diceritakan ayahnya Nabi Ayub ini yang sangat kaya, bahkan terkaya di negeri Syam. Sehingga suatu ketika ayahnya meninggal dunia dan kemudian harta warisannya ternyata ialah diserahkan semua ke Nabi Ayub. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Begitupun banyak harta yang didapatkannya, Nabi Ayub ini selalu sabar. Artinya bagaimana? Selalu sabar mentaati perintah-perintah Allah, tidak menjadi sombong sebagaimana mestinya. Hal ini menjadikan kedengkian oleh iblis, di mana iblis ini sangat tidak suka. Maka kemudian terjadilah godaan-godaan iblis, dari mulai terbakar hartanya, kemudian anaknya meninggal, sampai kemudian terkena penyakit yang begitu lama, kemudian sampai istrinya juga meninggal dan terusir bahkan dari penduduknya. Tetapi kemudian Nabi Ayub tetap selalu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dengan demikian mari kita kemudian jalankan tips-tips menjadi manusia yang beruntung, yaitu kita harus selalu beriman, beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Demikian sampaian dari kami, sedikit mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.